AST 2476 Angin Utara, Sapi Barat, Batu Yang. Tidak butuh waktu lama bagi King Sui dan yang lainnya untuk tiba di tempat asal suara itu. Kedua pihak terlibat dalam pertempuran. Atau lebih tepatnya, harus dikatakan bahwa satu sisi membela diri sementara yang lain menyerang. 10 orang atau lebih sedang dikepung dan diserang, dan mereka sekarang melakukan perlawanan yang sulit. Angin Utara, jangan melawan lagi. Percuma saja, seorang pria yang berdiri di belakang berkata dengan bangga. Wes Ox, dasar pria tercela. Jika kamu mampu, maka mari kita berduel. Meluncurkan serangan pada kita dan memenangkan kita dengan angka adalah sesuatu yang tidak akan meyakinkanku bahkan jika aku harus mati. Pria bernama Angin Utara memiliki tubuh kekar. Memegang kapak penusuk gunung yang besar, dia membersihkan area yang aman. Haha, tidak akan diyakinkan bahkan jika kamu mati. Aku tidak berusaha meyakinkanmu. Aku hanya ingin kamu mati. Pemenangnya adalah orang yang mendapatkan keputusan akhir. Tidak apa-apa bahkan jika kita menang dengan angka, selama aku bisa membunuhmu. Apakah penting metode apa yang aku gunakan? Sapi Barat tertawa gembira. Mereka adalah klan utara dan klan barat dari wilayah 4 arah dari bagian terdalam dari domain 9 matahari. Ini adalah 4 klan yang mendominasi wilayah 4 arah di utara, selatan, timur, dan barat masing-masing, hubungan selalu baik, dan mereka telah bersatu untuk berada di pendirian yang sama. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dewi Pertempuran Pelukis Abadi bingung dengan pemandangan itu. Jika satu pihak dapat mendominasi wilayah 4 arah sendiri, mereka pasti akan menyingkirkan klan lain. King Sui menggelengkan kepalanya. Dimanapun tempatnya, kepentingan dan manfaat adalah yang paling penting. Alasan mengapa klan 4 arah bisa menjalin hubungan baik adalah karena mereka memiliki minat yang sama. Begitu keseimbangannya miring, sesuatu pasti akan terjadi. King Sui tidak ingin terlibat dalam hal seperti ini. Lagi pula, tidak ada keadilan atau kejahatan dalam pertempuran seperti ini. Seperti yang dikatakan Sapi Barat, pemenang memiliki keputusan terakhir dan hidup adalah yang paling penting. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Namun, King Sui tidak benar-benar menginginkan hal-hal seperti ini. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar. Peraturan diperlukan bahkan di dunia anjing makan anjing. Selain itu, banyak orang menggunakan metode yang sama dengan Sapi Barat. Semua orang berharap bahwa merekalah yang menggunakan metode seperti itu dan yang lain tidak. Jika Anda menyerahkan batu yang kepada kami dapat menyelamatkan hidup Anda, kata Sapi Barat dengan kejam. Bermimpilah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan benda ini kepada orang tercela sepertimu. Angin Utara sudah terluka. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mati, maka lanjutkan. Aku masih bisa mendapatkannya setelah kamu mati. Sapi Barat tidak terburu-buru. Itu membuatku tidak punya pilihan. Sobat, ambil ini dan lari. Lari ke wilayah 4 arah dan ke klan utara. Angin Utara melemparkan sachet sutra interspatial ke arah King Sui. Mata King Sui menyipit. Orang ini mencoba mendorongnya ke dalam lubang. Batu yang mungkin belum tentu ada dalam sachet sutra interspatial ini dan bisa jadi hanya tipuan. Setelah bepergian selama bertahun-tahun, King Sui bukan lagi anak muda yang bodoh. Teman, lempar item itu dan aku tidak akan menyusahkanmu. Sapi Barat memandang dengan tenang ke kelompok King Sui dan berkata, suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar. Ternyata alasan perselisihan mereka adalah batu yang. King Sui dan yang lainnya telah berbicara tentang batu yang beberapa saat yang lalu. Itu adalah barang yang sangat bagus dan dikatakan sebagai biji logam tingkat dewa yang telah jatuh dari langit. Itu bisa digunakan untuk menempa senjata divine, armor divine, atau harta divine lainnya. Jika saya melarikan diri dengan sachet sutra interspatial ini, saya mungkin akan terbunuh. Saya tidak akan mati dengan sedih. King Sui melemparkan sachet sutra interspatial kembali ke angin utara. Meskipun orang ini tampak benar, dia ternyata juga orang yang licik. Dia menyebut Sapi Barat tercela, tetapi sepertinya dia sendiri tidak lebih baik. Aku baru saja menguji seberapa berani kamu. Lumayan, ambil ini dan lari. Angin utara membuang sachet interspatial lainnya. King Sui menangkapnya dan melihat. Dia melihat ada sepotong batu besar di dalam bungkusan itu yang berkilauan dengan cahaya yang terang. Sepertinya itu terbakar dalam nyala api keemasan sambil dikelilingi oleh lapisan tebal sesuatu yang tampak seperti batu. Potongan batu ini tidak kecil, panjang, lebar, dan tingginya 2 meter. Itu memiliki bentuk tidak beraturan yang lebih dekat ke kubus. Ketika Dewi Pertempuran Pelukis Abadi dan Dewa Pertempuran Harta Karun Segudang melihatnya, mereka berdua terkejut. Nilai dari sepotong batu yang sebesar itu pasti sangat menakutkan.
Apakah batu yang ini milikku sekarang? King Sui memandang angin utara. Tentu saja, tapi sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa pergi. Jika kamu bisa lari ke klan utara wilayah 4 arah, mereka bisa memastikan keselamatanmu. Angin utara tersenyum. Dia dari klan utara. Jika Anda lari ke tempatnya, batu yang masih akan diambil oleh mereka. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada klan barat kami? Anda juga tidak akan berada dalam bahaya, kata sapi barat. Aku juga menginginkan batu yang ini. King Sui melemparkan sachet sutra interspatial ke alam valet jade immortal. Nak, sebaiknya kamu memikirkannya dengan hati-hati. Kekayaan dapat membawa masalah bagimu. Akan buruk jika kamu akhirnya kehilangan nyawa dan kekayaanmu. Kamu sebaiknya memberikannya kepada klan barat kami, dan aku bisa memberimu beberapa yang lain, kompensasi. Sapi barat mengerutkan kening. Dia mengira pihak lain akan menyerahkan barang itu jika dia mengatakan beberapa patah kata. Benda ini bukan milik pemuda ini sejak awal, dan tidak ada yang berani bertarung dengan klan barat di wilayah 4 arah. Wilayah 4 arah dibentuk dari hamparan kota dan merupakan domain anak perusahaan yang berada di bawah domain 9 matahari. Ada banyak domain lain yang berada di bawah domain 9 matahari, dan domain ini akan terbentuk dari banyak kota, kota kecil, ladang, serta gunung dan sungai. Pria itu dari sebelumnya telah memberikannya kepadaku. Dia tidak ingin menyerahkannya padamu, jadi akan buruk bagiku untuk memberikannya padamu. Terlebih lagi, benda ini sekarang milikku, jadi mengapa aku harus untuk memberikannya padamu? Kata King Sui tanpa basa-basi. Sapi barat bukan satu-satunya yang terpana. Bahkan angin utara juga sedikit linglung, dengan demikian, mereka telah menghentikan pertempuran mereka. Karena batu yang tidak lagi berada di tangan angin utara, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Potensi korban tidak akan sepadan. Northwind, kenapa aku merasa kita sudah selesai? Cobalah, lihat apakah kamu bisa mendapatkannya kembali. Sapi barat tersenyum dan berkata, bahkan jika aku memintanya kembali, itu masih akan direbut olehmu. Aku mungkin juga tidak menginginkannya, jawab angin utara. Huff, seorang pria pura-pura. Anda akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk merebutnya kembali nanti, kata sapi barat dengan jijik. Jika tidak ada yang lain, kita akan bergerak dulu. King Sui sepertinya ingin melewati mereka dan pergi. Tempat ini berada di wilayah 4 arah. Aku tidak menyangka ada seseorang yang bisa mengabaikan klan 4 arah kita seperti ini. Aku akan mengatakannya sekali lagi, tinggalkan batu yang. Sapi barat berkata dengan dingin. Apakah kamu ditendang di kepala oleh keledai? Berapa kali aku mengatakan ini? Aku membutuhkan batu yang ini, kata King Sui. Angin utara terkekeh, haha, kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Apalagi, itu pasti keledai kecil dan liar. Lakukan. Bunuh dia. Bunuh semua pria dan tinggalkan wanita. Sapi barat memandang kelompok King Sui. Para wanita dalam kelompok mereka benar-benar cantik yang tak tertandingi, dan orang-orang yang berani membunuh mereka adalah wanita atau pria yang memiliki kecenderungan berbeda dalam orientasi ual mereka. Mata King Sui menyipit. Adalah satu hal bagi mereka untuk ingin membunuhnya, tetapi jika mereka ingin melihat wanitanya, maka mereka akan mencari kematian. Transposisi bintang. King Sui berbalik ke arah orang-orang yang menyerangnya dan menyerang dengan Stellar Transposition. Itu adalah pemandangan yang sangat cemerlang, seperti Bima Sakti dan matahari terbenam. Meskipun orang-orang ini juga ahli, mereka masih jauh dari orang-orang di tingkat King Sui. Transposisi Stellar hanya akan membunuh mereka secara instan. Sekitar 40 orang datang menyerbu, tetapi mereka semua praktis terbunuh dari serangan ini. Darah menghujani, dan kemudian mereka menghilang. Baik angin utara dan sapi barat mengerutkan kening. Orang ini sangat kuat, dan kekuatannya bahkan membuat jantung mereka berdebar-debar, mereka merasa tidak nyaman. Keheningan memenuhi tempat itu dan mereka semua tidak bergerak sama sekali. Jangan mencari masalah, jika tidak, aku akan memastikan kalian tidak akan bisa hidup. King Sui terkekeh dan memimpin yang lain untuk pergi. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan sapi barat telah tegang. Namun, sapi barat berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya menyerang King Sui. AST 2477 Ular Hitam Berbisa, Ular Iblis Neraka. Sama seperti itu, kelompok King Sui berjalan melewati mereka dan menuju ke kedalaman api penyucian 9 matahari. Angin utara, bodoh. Kenapa kamu harus memberikannya padanya? Ini bagus. Sapi barat berkata dengan marah. Bagaimana saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang yang begitu mendominasi? Selain itu, ini juga tidak buruk. Lebih baik daripada memberikannya kepada Anda. Angin utara tersenyum dan berkata.
Sapi barat tidak berhasil mendapatkan batu yang dan telah kehilangan beberapa puluh orang, jauh lebih banyak daripada jumlah kematian dari klan utara. Orang-orang ini adalah talenta di klan, dan dalam klan besar, orang-orang ini dianggap sebagai pemimpin tingkat bawah. Mereka adalah personel tingkat menengah dan sangat penting. Ayo kembali. Kita akan mendapatkan lebih banyak orang dari klan dan memblokirnya. Bagaimana kamu bisa menyerahkan sepotong besar batu yang seperti ini? Semakin sapi barat memikirkannya, semakin marah perasaannya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh angin utara dan kelompoknya, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa. Pikiran Northwind berada dalam kekacauan, tetapi dia merasa sangat bahagia. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menjaga batu yang dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Jadi, akhir ini tidak buruk. Meskipun dia tidak mendapatkan batu yang, orang-orang dari klan barat juga tidak mendapatkannya. Dia merasa jauh lebih damai. Sedang pergi. Angin utara menggelengkan kepalanya dan kemudian pergi. Huff, dasar bodoh. Sapi barat tidak bisa membantu tetapi bergumam. Kedua idiot itu pasti sangat marah. Hao Tian menyeringai. Tentu saja. Namun, klan empat arah tidak bisa dianggap enteng. Mereka pasti akan mengirim orang untuk mengejar kita, karena ini adalah wilayah mereka. Ini terlebih lagi untuk klan barat. Sebelumnya, utara klan telah menahan mereka, tetapi klan barat selalu ambisius, ingin menggabungkan empat klan menjadi satu, kata Dewi Pertempuran Pelukis Abadi. Tidak perlu khawatir. Kami juga bukan penurut. Terlebih lagi, keempat klan tidak berhubungan baik satu sama lain, dan mereka tidak akan membuat keributan besar tentang ini, kata King Sui dengan sangat percaya diri. Itu benar. Bahkan jika mereka bisa menyingkirkan kita, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak mampu menyingkirkan lawan mereka dengan mengorbankan banyak korban. Lihat, apa itu? Saat itu, Dewa Pertempuran Harta Karun segudang menunjuk ke kejauhan dan berkata. King Sui melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah ayam merah. Penampilannya seperti ayam, memiliki tinggi 1 meter, dan berwarna merah menyala. Matanya hitam pekat dan kedua kaki ayamnya kurus dan panjang seperti dua batang baja. Aku mengerti. Itu adalah roh ayam api, makanan kelas surgawi yang unggul. Legenda mengatakan bahwa makhluk surgawi mendukung roh ayam api ini, kata Dewa Pertempuran Harta Karun dengan gembira. King Sui memikirkan bagaimana dia memiliki hal yang serupa, termasuk ayam surgawi kelas 9 dan roh babi gunung. Ayam surgawi kelas 9 adalah ayam yang hanya bisa bertelur satu telur. Namun, ia meletakkan banyak telur di alam Valet Jade Immortal. Roh babi gunung sekarang berhasil dibesarkan di alam Valet Jade Immortal. Daging mereka sangat segar. Roh ayam api ini harus memiliki kualitas yang sama. Tangkap. Sangat mudah bagi kelompok untuk menangkap roh ayam api ini. Roh ayam api juga memiliki tindakan penyelamatan nyawa dan sangat cepat. Lebih jauh lagi, mengingat bagaimana tempat itu dipenuhi dengan kayu bakar merah di sekelilingnya, itu bisa dengan cepat menghilang. Ini adalah bentuk kamuflase. Dibandingkan dengan hewan-hewan di kehidupan King Sui sebelumnya, makhluk-makhluk ini jauh lebih ahli dalam menyembunyikan diri. Setelah menangkapnya, King Sui melemparkannya langsung ke alam Valet Jade Immortal dan membiarkannya menjadi pendamping ayam surgawi kelas 9. Yang lain juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu kemana King Sui telah melemparkan roh ayam api dan bahkan tidak yakin bahwa itu masih hidup. Setelah mereka mengalahkan roh ayam api, aura berbahaya menyelimuti tempat itu. King Sui tegang. Dia bukan satu-satunya yang merasakannya. Semua orang sepertinya merasa seolah-olah ada makhluk jahat yang memperhatikan mereka, dan mereka semua menggigil. Sial, masalahnya terletak pada roh ayam api ini. Mereka mengatakan bahwa roh ayam api adalah makanan favorit ular setan neraka. Apakah kita pernah bertemu dengan ular setan neraka? Wajah Dewi Pertempuran Pelukis Abadi menjadi pucat ketika dia mengingat fakta ini. Itu benar. Lihat ke sana. King Sui tersenyum pahit dan menunjuk ke kejauhan. Itu adalah pegunungan yang gelap gulita. Tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukan pegunungan, tetapi ular hitam besar, menumpuk seperti gunung kecil. Itu memancarkan aura dingin yang menakutkan. Ini adalah ular iblis neraka, makhluk jahat legendaris dengan kekuatan yang menakutkan. Yang paling penting, itu berspesialisasi dalam teknik surgawi yang mirip dengan menawan. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Ini juga merupakan kemampuan yang paling menakutkan dari Hell Demonic Snake. Begitu seseorang terkena serangan itu akan berakhir bagi mereka. Serahkan roh ayam api, dan aku akan melepaskan kalian, sebuah suara dingin terdengar. King Sui mengerutkan kening karena dia tidak menyukai nada ini. Dia selalu menganggap dirinya bukan siapa-siapa,
dan orang-orang seperti dia cenderung memiliki rasa bangga yang sangat kuat. King Sui melihat ular iblis neraka ini dan tidak merasa sangat khawatir. Jika kamu menginginkan roh ayam api, maka kamu harus memenangkannya. King Sui tersenyum dan berkata, "Haha, anak muda, kamu menarik. Kamu adalah orang paling berani yang pernah aku temui. Aku akan memenuhi keinginanmu." Ular iblis neraka mengayunkan tubuhnya ke arah King Sui. Tubuhnya yang besar seperti gunung, memiliki dampak yang besar. Itu langsung mengirim lingkungan ke dalam kegelapan yang gelap gulita. Kabut hitam dengan bau menjijikkan yang kuat memenuhi tempat itu. Kabut ini juga sangat beracun. Dominasi wilayah. King Sui bersyukur bahwa dia memiliki dominasi area dan energi alam. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali. Lebih dari 90% ahli takut menghadapi lawan yang ahli dalam racun dan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan diri mereka sendiri. Lawan yang ahli dalam racun namun lemah dalam kekuatan tidak akan bisa berbuat banyak untuk seorang ahli. Ini akan seperti bagaimana orang biasa tidak mampu menangani racun sederhana. Hal-hal berbeda untuk yang kuat karena racun tingkat rendah tidak akan bisa menyerang ke dalam tubuh mereka. Karena racun sangat kuat, kemungkinan banyak orang akan mempelajarinya. Namun, ini bukan bagaimana keadaannya. Misalnya, beberapa orang yang bisa menempuh jarak yang relatif jauh di jalur seni bela diri tidak akan terlalu bersedia untuk mendekati racun. Selain itu, ada banyak persyaratan bagi mereka yang ingin belajar seni racun. Misalnya, persyaratan fisik seseorang tinggi, kalau tidak orang bisa mati karena racunnya sendiri dengan mudah. Bahkan jika seseorang memenuhi persyaratan fisik mereka, itu masih akan sangat berbahaya. Tidak akan mudah bagi 1 dari 10 orang yang selamat yang telah mempelajari seni meracuni. Hanya tingkat keberhasilan ini saja yang akan menakuti 99% orang di luar sana. Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya yang bisa menggunakan racun. Dibandingkan dengan manusia, binatang beracun berbeda. Mereka menikmati keuntungan luar biasa dan dilahirkan dengan tubuh beracun, memiliki cairan beracun, penyimpanan racun, atau hal-hal seperti itu. Saat mereka tumbuh, semuanya akan matang dan jika mereka bersentuhan dengan beberapa peluang keberuntungan, mereka bisa menjadi lebih menakutkan. Tentu saja, binatang racun juga dibedakan menjadi kelas yang berbeda dan terlepas dari kelas mana mereka berada, mereka semua akan menjadi keberadaan yang berbahaya di kelas masing-masing. Kabut di sekitarnya menghilang dan King Sui melihat sekeliling. Dia dengan cepat mengeluarkan pil penetral racun untuk yang lain. Itu karena sepertiga dari kelompok itu telah diracuni dan wajah mereka sangat pucat. Organ internal mereka perlahan terdepresiasi. Sungguh racun yang menakutkan. Ini hanya 20% dari kecakapanku dalam racun. Apakah kamu datang untuk menyesalinya? Setengah dari kamu dapat pergi jika kamu menyerahkan roh ayam api sekarang, suara dingin ular iblis neraka terdengar. Binatang pembunuh naga. King Sui sepenuhnya waspada karena makhluk ini sangat kuat. Saat binatang pembunuh naga keluar, ular iblis neraka kehilangan 20% kekuatannya. Ketika ular iblis neraka melihat binatang pembunuh naga, ia gemetar. Itu memiliki garis keturunan darah naga di tubuhnya, dan ketakutan ini adalah salah satu yang datang dari jiwanya. Namun, itu hanya sedikit menggigil. Ular iblis neraka memandang binatang pembunuh naga dan berkata, "Tidak kusangka kamu memiliki binatang pembunuh naga semacam ini. Sangat disayangkan bahwa itu belum cukup berkembang." Ki Kaisar. King Sui tersenyum dan menyerang dengan Ki Kaisarnya. Pada saat ini, ular iblis neraka tidak lagi bisa tetap tenang. Meskipun merasa cukup jijik karena kekuatannya berkurang 20%, itu masih bisa menangani hasil ini. Namun, sekarang setelah 20% kekuatannya diturunkan, rasanya sangat keterlaluan sampai ingin batuk darah. AST 2478 Tebasan Keras, Rendu Barat. King Sui hanya memanggil binatang pembunuh naga untuk menyelidiki air. Ada banyak makhluk bertipe ular yang kuat dengan garis keturunan naga, jadi jika makhluk ini juga memiliki garis keturunan naga, dia akan merasa jauh lebih nyaman. Itu langsung kehilangan 40% dari kekuatan keseluruhannya, tetapi racunnya tidak akan melemah. Seni mengejar. Segel kebijaksanaan Buddha. Teknik penglihatan surgawi. Makhluk canggung ini langsung menjadi sangat lambat di depan King Sui. Pada saat ini, binatang pembunuh naga menerima perintah King Sui untuk menyerang ke arah ular iblis neraka. Desis-desis. Ular iblis neraka mengeluarkan suara mendesis yang tajam, mengirimkan angin hitam yang menutupi langit. Angin ini beberapa kali lebih menakutkan daripada tornado di kehidupan King Sui sebelumnya. Orang-orang yang tidak cukup kuat akan tercabik-cabik dan menghilang. Arus hitam mendidih di udara, dan tebasan angin yang tajam terdengar seperti tangisan binatang buas. Bahkan sebuah gunung kecil hancur di bawah pengaruh angin hitam yang menakutkan ini,
berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. The Dragon Slaying Beast terletak di tengah angin dan terpesona. Membuka. Beberapa gua hitam muncul di belakang Hell Demonic Snake. Gua hitam itu seperti neraka, dengan api hantu yang menyala di dalamnya. Ada keheningan yang mati di dalam gua dengan geraman rendah yang akan membuat kepala seseorang mati rasa. Legenda mengatakan bahwa ular iblis neraka berasal dari wilayah neraka sembilan roh, bukan neraka yang dipikirkan oleh orang-orang dari kehidupan King Sui sebelumnya. Wilayah neraka sembilan roh adalah dunia bawah tanah yang gelap di sembilan benua. Ular iblis neraka adalah eksistensi yang kuat di sana dan berspesialisasi dalam atribut kegelapan dan api. Ada banyak api duniawi, lava cair, serta tanaman beracun di dunia bawah tanah. Api hitam dimuntahkan dari salah satu gua. Mereka hitam pekat seperti tinta dan akan membuat orang merasa takut dengan melihat mereka. Api neraka. King Sui tidak asing dengan ini. Di masa lalu, Dark Phoenix adalah Hellfire Phoenix dan menggunakan Hellfire. Namun, kekuatan Dark Phoenix jauh dari ular iblis neraka ini. Secara alami, api neraka Phoenix gelap juga jauh lebih lemah daripada api neraka setan. Tubuh besar Hell Demonic Snake menyala dalam nyala api. Itu mengangkat kepalanya, mengayunkan ekornya, dan tubuhnya yang besar menyapu ke arah kelompok itu. Tangan penangkap naga, mengaum. Naga emas besar menyerbu ke arah ular iblis neraka. King Sui melihat ular iblis neraka berhenti sejenak dan kemudian ditangkap oleh tangan penangkap naganya. Itu dilanda serangan pusing singkat sebelum serangannya menyapu sekali lagi. 6 langkah fana. Pedang terbang senjata surgawi. King Sui dengan cepat mengambil 6 langkah fana dan kekuatannya melonjak ke puncak. Pedang terbang senjata surgawi muncul di tangannya, dengan cepat menjadi pedang besar dengan warna putih keperakan yang cemerlang. Dia kemudian menebas ke arah ular iblis neraka. Cahaya cemerlang menghilangkan kabut di sekitarnya, dan kekuatan suci sepertinya ingin membuka langit, memiliki ketajaman yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Ular iblis neraka merasakan bahaya. Aura ini terlalu berbahaya dan sangat gesit, dengan demikian, ia menghentikan tubuhnya yang menyapu. Namun, King Sui telah menggunakan teknik penglihatan surgawi, dan kecepatan ular iblis neraka telah berkurang banyak dalam perspektifnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat menarik kembali tubuhnya tepat waktu. Suara renyah terdengar, mengirimkan kabut darah membubung ke langit. Ada juga teriakan kesakitan yang tajam saat ular iblis neraka yang besar hampir separuh tubuhnya dipotong oleh King Sui. Ular iblis neraka tidak lebih kecil dari ukuran gunung kecil, jadi orang bisa membayangkan seberapa tebal dan kuat tubuhnya. King Sui membuat pedang terbang senjata surgawi menjadi cukup besar dan memotong ular iblis neraka menjadi 2. Ular iblis neraka tidak mati, tetapi darah menyembur keluar dari tubuhnya. Darah mengalir seperti sungai yang membanjiri, memancar keluar dan langsung mewarnai tanah dengan warna merah. Namun, luka ular iblis neraka dengan cepat berhenti berdarah, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Kemudian melesat ke bawah tanah dan menghilang. King Sui telah merasa sebelumnya bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Selain racun dan api, ular iblis neraka juga memiliki atribut bumi. Karena ia unggul dalam atribut bumi, mengebor ke dalam tanah akan menjadi hal yang mudah baginya. King Sui melemparkan tubuh ular yang terbelah ke dalam danau racun di alam Valet Jade Immortal. Ini juga barang berbisa dan tidak boleh disia-siakan. Semua orang merasa sedikit menyesal melihat ular iblis neraka telah melarikan diri. Namun, itu terluka parah dan tidak akan bisa pulih sebelum 8 atau 10 tahun berlalu. Adapun apakah itu dapat pulih ke keadaan semula, itu akan tergantung pada apakah ia dapat menemukan harta surgawi dan duniawi. Setelah tinggal di api penyucian 9 matahari selama seminggu, mereka telah bertemu dengan beberapa binatang iblis yang kuat. Beberapa anggota kelompok juga terluka. Namun, mereka juga menemukan beberapa ramuan obat bagus yang tidak dimiliki King Sui. Mereka tidak terus maju lebih jauh. Mengingat kekuatan mereka saat ini, akan terlalu banyak bagi mereka untuk menjelajah lebih dalam. Karena itu, kelompok itu pergi bersama. Waktu yang mereka habiskan di api penyucian 9 matahari tidaklah buruk. Meskipun mereka tidak menemukan banyak harta, mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman dan bertarung melawan binatang iblis setiap hari. Takeaways mereka dari perjalanan ini masih dianggap cukup baik. Mereka tidak menemukan banyak harta, tetapi batu yang besar yang mereka dapatkan dari klan utara dianggap sebagai keberuntungan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini, tetapi saat mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar mereka, dan mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada kelompok mereka. King Sui melihat ke arah pandangan itu berasal dan tersenyum. Mereka adalah orang-orang dari klan barat,
Kaleng Utara, dan beberapa orang lainnya. Tampaknya ada orang-orang dari semua klan empat arah. Apa yang mereka coba lakukan? King Sui tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk lolos dari ini. Dia sangat mampu dan tidak takut pada orang-orang ini, dengan demikian, dia memimpin kelompok itu dan hendak pergi. Teman, tunggu. Suara pria dewasa yang terdengar rendah dan kuat terdengar. Dari suara orang itu, King Sui bisa tahu bahwa ini adalah orang dengan fondasi dan kepercayaan diri yang kuat. Mata King Sui menyipit saat dia melihat ke arah pria yang berjalan ke arahnya. Orang itu tampaknya setengah baya, berpakaian bagus, dan juga tampan. Ini adalah pria yang sangat menawan tetapi memberikan perasaan bahwa dia sedikit bangga. Namun, pria ini tampaknya memiliki hak untuk sedikit sombong. Pria itu cukup kuat, bahkan lebih kuat dari King Sui. Namun, dia jauh dari Phoenix gelap saat ini. Dia mungkin memiliki level yang hampir sama dengan gajah naga primordial. Namun, jika King Sui menerapkan pelemahan padanya, dia akan sangat menderita. Selain itu, jika King Sui menggunakan langkah fana, dia akan dapat langsung berurusan dengan pria ini. King Sui hanya perlu menggunakan langkah fana bersama dengan pedang terbang senjata surgawi atau transposisi stelar untuk mencapai targetnya. King Sui bisa menebak bahwa dia berasal dari klan empat arah. Itu karena dia melihat angin utara dan sapi barat di belakangnya. Saya Rendu Barat, dari klan barat klan empat arah, kata pria itu dengan percaya diri. Oh, halo, apakah ada masalah? King Sui mengangguk. Rendu Barat juga tercengang. Orang ini baik berpikir sangat baik tentang dirinya sendiri atau idiot. Namun, King Sui tampaknya tidak seperti orang bodoh baginya. Seperti ini, seorang junior di klan kami mengatakan bahwa batu yang mereka bersamamu. Kami telah menggunakannya, jadi mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada kami? Rendu Barat berkata terus terang. Tidak perlu berbelit-belit. Selain itu, King Sui tampaknya bahkan lebih mampu daripada dirinya sendiri dalam bidang berpura-pura tidak tahu. Rendu Barat sangat percaya diri. Dia percaya bahwa King Sui akan mengembalikannya. Dengan reputasi klan Barat serta miliknya sendiri, tidak ada yang tidak akan memberinya wajah. Selain itu, dia melihat bahwa King Sui masih sangat muda. Rendu Barat telah bertemu banyak jenius muda, tetapi mereka semua hanyalah sampah baginya. Maaf, kamu salah. Saya tidak punya apa-apa milik mereka. Jangan kehilangan rasa penilaian Anda atas omong kosong seorang junior. Terhadap junior yang berbicara omong kosong, Anda harus memberi mereka pelajaran yang baik. Jika tidak, dalam jangka panjang, mereka akan membawa masalah bagi klan. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. AST 2479 Markas Besar. Kota Iblis, Kota Surgawi. Tidak mungkin King Sui akan menyerahkan batu yang. Pihak lain bukanlah orang baik dan bahkan mencoba memanfaatkannya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa mereka mencoba untuk mengarahkan pandangan mereka padanya hanya karena mereka tidak dapat bekerja sama. Apakah dia terlihat sangat seperti penurut? King Sui berbicara dengan sangat tenang. Klan empat arah cukup kuat, tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk menyentuhnya. Rendu Barat sangat terkejut dengan kata-kata King Sui. Dia secara alami percaya bahwa junior di klannya tidak akan berbohong padanya. Dia terus tersenyum hangat pada King Sui, berkata, kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk menyimpan barang kami untuk dirimu sendiri. Aku bilang kamu salah. Saya tidak memiliki apapun yang menjadi milik klan Anda. Apakah Anda pikir saya penurut hanya karena saya bukan dari tempat ini? King Sui memandang Rendu Barat dan bertanya. Klan empat arah kami tidak akan menyerah untuk menindas orang lain, tetapi kami juga tidak akan membiarkan orang lain menggertak kami. Jangan paksa aku untuk bergerak karena itu tidak baik untuk kita semua. Keterlaluan. King Sui menggelengkan kepalanya. Raut wajah Rendu Barat berubah muram. Dia menatap King Sui tanpa berkedip dan maju selangkah. Tekanan kuat menyembur ke arah King Sui, dan sepertinya ada angin di udara yang berkumpul dengan gila-gilaan. Akhirnya, angin kencang yang seperti tornado menyerbu ke arah King Sui. Trik sepele. King Sui mengambil satu langkah ke depan. Aura seperti tornado menghilang. Namun, Rendu Barat mengulurkan tangannya dari jauh dan meraih ke arah King Sui. Ambil beberapa serangan dariku. Tangan Dewa Angin. Telapak tangan Rendu Barat meluncurkan teknik surgawi. Itu sangat besar dan panjang, dan juga sangat cepat. Itu berisi kekuatan yang menakutkan dan juga memiliki beberapa kegunaan yang luar biasa. Itu terintegrasi menjadi satu dengan angin di langit dan memiliki kecepatan luar biasa, melesat. Teknik penglihatan surgawi. King Sui menggerakkan tangannya dalam gelombang sederhana, bergoyang dengan santai. Tangan awan. Tepatnya, teknik tangan ini tidak lagi bisa diklasifikasikan dengan benar.
Di masa lalu, itu adalah Cloud Hands, tetapi setelah itu, ia berkembang menjadi hanya memiliki bentuk dasar Cloud Hands dan akhirnya kehilangan semua bentuk sepenuhnya. Grid Dao adalah tahap menyederhanakan berbagai hal. Gerakan tangan kasual ini termasuk tinju naga berserk, tai chi, tinju penghubung kembali, tinju kaisar Yu, tinju cepat soliter. Bahkan Mountain Push Stance, Saintly Hands, dan Soft Tendon Hand teknik telah dimasukkan ke dalamnya. Meskipun ada begitu banyak hal yang digabungkan, itu tampak sangat sederhana dan kasual. Pak, tidak ada pihak yang mundur. Mereka segera menarik kembali tangan mereka setelah kontak dan kemudian menyerang lagi. Ini adalah bentuk penyelidikan dan kemudian diikuti dengan pertukaran yang dekat. Pak, suara ledakan yang padat terdengar di langit saat kedua tangan mereka menjadi kusut. Jika ada kesalahan yang terjadi, mereka akan ditampar oleh lawan hingga tulang dan tendon mereka patah. Aku telah meremehkanmu. Rendu Barat memandang King Sui dengan heran. Orang ini lebih muda darinya, namun kekuatannya mencengangkan. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, itu juga harus sama untuk pihak lain. Saya tidak punya niat untuk membuat musuh, saya juga tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Jika Anda tidak memiliki harta yang dapat menyelamatkan hidup Anda, maka jangan datang dan melawan saya. King Sui memikirkannya sebelum melihat Rendu Barat dan berkata. Rendu Barat adalah orang yang sombong dan ketika dia mendengar King Sui mengatakan bahwa King Sui akan dengan mudah membunuhnya, wajahnya sangat muram. Namun, dia tahu bahwa King Sui sepertinya tidak bercanda dan ini membuatnya sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidupnya. Meskipun begitu, akan sangat memalukan untuk ditakuti hanya dengan beberapa kata. Rendu Barat sangat ragu-ragu, tetapi pada saat ini, King Sui tersenyum dan berkata, kamu dapat memilih untuk tidak mempercayaiku. Sejujurnya, aku sama sekali tidak takut pada kalian. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, namun aku masih bisa mundur dengan bersih. Saya berencana untuk meninggalkan tempat ini. Target saya adalah yang paling utara. Rendu, kembalilah. Biarkan anak muda ini dan kelompoknya pergi. Seorang lelaki tua berjalan keluar dan berkata. Kakek, Rendu Barat mundur dan memanggil dengan lembut. Klan Empat Arah kami telah menyinggung Anda. Tolong jangan menentang kami, kata lelaki tua itu dengan serius. King Sui memandang pria tua ini dan menyapa, halo, Tuan. Aku akan berterima kasih karena membiarkan kami lewat kalau begitu. Petik 2. Aku tidak akan berani menerima ucapan terima kasihmu. Tolong pergilah. King Sui mengangguk dan memimpin kelompok untuk meninggalkan tempat ini. Kakek, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Rendu Barat sangat mengagumi kakeknya dan selalu patuh padanya. Dia telah bingung sebelumnya, tetapi dia masih mendengarkan instruksi lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Setelah King Sui pergi, dia tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah paragon lahir bawaan. Jadi, tidak ada gunanya bagi kita untuk menyinggung perasaannya. Dia ingin menuju ke ujung utara di mana The Paragon God Hall berada. Dia mungkin datang dari sana, kata lelaki tua itu dengan lembut. Banyak orang terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Orang tua dari klan barat ini adalah karakter tingkat leluhur tua bahkan di antara klan Empat Arah. Dia memiliki pengalaman paling banyak dan ketika yang lain tidak dapat memutuskan hal-hal tertentu, mereka akan meminta nasihatnya. King Sui tidak tahu mengapa lelaki tua itu membiarkannya pergi. Dia tidak akan berpikir bahwa lelaki tua itu telah ditakuti olehnya. Karena lelaki tua itu mengizinkannya pergi, itu yang terbaik. Dia tidak takut mereka akan menemukan trik apapun. Bos, menurutmu mengapa mereka memilih untuk melepaskan kita? Hao Tian tersenyum dan bertanya. Bos adalah karakter iblis. Orang tua itu seharusnya memiliki cara unik untuk menilai orang dan pasti melihat bos itu sangat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Ling Chen tersenyum dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Orang tua ini istimewa. Dia memiliki kemampuan khusus, mata kebijaksanaan. Ini memungkinkan dia untuk melihat melalui orang-orang yang sangat kuat bahkan jika kultivasinya tidak tinggi. Dia telah melihat dua orang seperti itu dalam kehidupan ini, selama beberapa abad, dan King Sui adalah yang ketiga. Dua yang sebelumnya telah menjadi eksistensi yang sangat kuat yang tidak dapat disinggung oleh klan Empat Arah. Selanjutnya, dia merasa bahwa King Sui tampaknya lebih menakutkan dibandingkan dengan dua lainnya yang dia temui sebelumnya. Ini juga alasan mengapa lelaki tua itu membuat keputusan ini. King Sui merasa sedikit tersesat setelah meninggalkan wilayah Empat Arah. Domain 9 matahari lebih besar dari domain 9 bulan, dan ini adalah puncak terbesar di 9 benua. Itu adalah yang paling makmur,
dan ada banyak klan yang memiliki sejarah panjang dalam seni bela diri. Ada juga dinasti dan negara yang tak terhitung jumlahnya. Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua, Kediaman Makanan Sembilan Benua, dan organisasi lain juga dapat dilihat di mana-mana. The Four Directions Domain dianggap sebagai tempat yang tidak mencolok, karena hanya area kecil di perbatasan Nine Suns Domain. Sungai yang sangat besar. King Sui memandangi sungai di depannya, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Ini adalah sungai dan bukan laut, namun bahkan lebih terkenal dibandingkan dengan laut. Selain itu adalah keberadaan yang legendaris, Sungai Sembilan Matahari Surgawi. Sungai ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari laut biasa. Panjang dan lebarnya tidak diketahui. Sungai ini membentang di seluruh wilayah Sembilan Matahari dan merupakan wilayah perairan penting di wilayah Sembilan Matahari. Ada warna emas samar di air sungai dan rasanya manis, diisi dengan ikan dan udang. Itu juga sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat kedalamannya. Dikatakan bahwa ada dunia bawah laut yang besar di bagian bawah, tetapi mereka akan terletak di area khusus dan akan muncul di kedalaman sungai. Karena sungai ini terlalu lebar, bahkan lebih dari lautan luas, bahayanya juga ada di kedalaman sungai. Ada banyak perahu dan kapal di sungai, ditarik oleh binatang iblis di dalam air. Beberapa orang melakukan perjalanan langsung sambil menunggangi binatang iblis. Ini seperti jalur yang sangat lebar, tetapi orang yang lemah tidak akan berani menjelajah terlalu jauh ke dalamnya. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Kemana kita akan pergi? Ada terlalu banyak tempat, dan tempat ini terlalu besar. Hao Tian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas saat dia melihat peta. Lihat, ini adalah kota iblis dan ini adalah kota surgawi. Ada juga tempat lain seperti kota bela diri. Tempat-tempat ini seharusnya menjadi tempat markas gerbang iblis dan istana surgawi berada. Kita harus menuju ke kota surgawi. King Sui melihat ke tempat yang sedikit ke utara di domain Sembilan Matahari, tapi bukan di ujung utara. AST 2480 negara istana surgawi yang kacau. Kota surgawi. Pada saat kelompok King Sui tiba di kota surgawi, setengah tahun telah berlalu. Itu adalah perjalanan yang panjang dan mereka tidak terburu-buru. Kadang-kadang, mereka bahkan akan berhenti di suatu tempat selama beberapa hari. Ada beberapa tempat yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi, dan di tempat-tempat itu, King Sui akan memilih untuk melakukannya. Kota surgawi sama dengan kota fana. Itu bukan hanya kota tetapi sebenarnya adalah wilayah yang sebanding dengan kekaisaran. Baik itu kota surgawi atau kota iblis, mereka masing-masing mewakili area yang berada dalam pengaruh mereka. Mereka adalah penguasa di daerah itu. Tembok kota tampak tua dan bergengsi, bermartabat tetapi tidak membosankan. Tempat ini tidak seperti era kuno di dunia kehidupan King Sui sebelumnya. King Sui merasa itu akan sangat ketinggalan zaman dan warnanya akan didominasi oleh hitam dan putih. Namun, ada jenis peradaban lain di sini. Ada batu-batu ringan dan gedung-gedung yang tampak mewah. Meskipun tidak ada mobil, ada kereta binatang yang mewah. Tidak ada pesawat di sini, tetapi ada binatang terbang besar. Ini memberikan dampak yang lebih besar daripada pedang terbang yang disebutkan dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Areanya lebih luas, kecepatannya lebih cepat, dan kekuatannya lebih besar daripada bulldozer dan truk besar. King Sui tidak tahu bagaimana keadaan Tantai Lingyan di kota iblis. Namun, dia tahu bahwa dia harus bersaing untuk posisi pemimpin sekte gerbang iblis di markas gerbang iblis sekarang. Kota surgawi memiliki aura pedesaan yang tak ada habisnya. Itu adalah warisan kuno dan sejak mereka memasuki kota, King Sui segera menyadari bahwa banyak orang berpakaian dengan cara yang mirip dengan dewa pertempuran. Namun, mereka sebenarnya bukan dewa pertempuran. Orang-orang itu harus dianggap sebagai mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah dari pengaruh dewa pertempuran. Waktu berubah dan hal-hal dalam warisan King Sui tidak sepenuhnya akurat lagi. Di masa lalu, istana surgawi harus sangat adil dan harmonis, seperti usia Yao, Sun, dan Yu, satu, di kehidupan King Sui sebelumnya. Namun, hal-hal berubah di sana waktu mereka dan King Sui merasa bahwa situasi di sini mirip dengan itu. Saat ini, kota surgawi memiliki tingkat yang hampir sama dengan sekte dengan warisan-warisan dan keluarga kerajaan, meneruskan posisi mereka. Mereka masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri dan telah membentuk sekte di antara mereka sendiri. Ini, kecuali ada orang yang lebih kuat yang mampu mengalahkan istana surgawi. Setelah tiba di kota surgawi selama setengah hari, mereka telah memperoleh beberapa informasi sederhana. Mereka menemukan penginapan acak untuk segera beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini, King Sui tidak menggunakan langkah 9 benua. Dia mencoba mencari lebih banyak informasi di sepanjang jalan.
Dalam perjalanan, King Sui menyadari bahwa ada banyak istana surgawi di kota surgawi. Akan ada setidaknya satu istana surgawi di setiap tempat. Ada istana surgawi 9 benua, sungai bersih, istana surgawi 9 benua, sungai ikan mas. Orang acak dari istana surgawi akan seperti bangsawan dari kekaisaran. Mereka harus bercabang. Kalau tidak, orang-orang dari markas tidak akan bisa mengelolanya. Apalagi markas besar tidak punya waktu untuk menangani ini. Ini adalah kota surgawi, dan King Sui ingin melihat seberapa kuat dewa pertempuran di sini. Sebagian besar dari mereka memiliki warisan masing-masing. Beberapa dewa pertempuran telah berada di tempat ini selama tidak kurang dari beberapa dekade dan pengaruh mereka telah mengakar kuat ke tempat itu. Untuk organisasi besar seperti Istana Surgawi, kota surgawi adalah fondasinya. Istana surgawi yang King Sui temui di masa lalu jauh dari mereka, tidak terhubung seperti yang ada di sini. Ini adalah organisasi Istana Surgawi yang sebenarnya. Aku mohon, lepaskan putriku. Dia tidak ingin menjadi gadis suci Istana Surgawi. Tolong lepaskan dia. Aku akan bersujud padamu. Aku mohon. Banyak orang berkerumun dan suara tangisan bisa terdengar. Ini adalah berkahnya bahwa Istana Surgawi telah memilihnya. Jangan menghalangi Istana Surgawi dari tugasnya. Jika tidak, kami akan menangkapmu. Sebuah suara arogan terdengar. Ini benar-benar berdosa. Seorang lelaki tua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. King Sui dan kelompoknya kebetulan berjalan. Dia tersenyum dan bertanya, "Paman, ada apa di sini? Mengapa sepertinya seseorang dipaksa untuk menjadi gadis suci Istana Surgawi?" King Sui melihat seorang wanita yang sudah menikah berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan. Dia menarik wanita lain di sebelahnya. Mereka menghadapi 10 pria lagi dengan tubuh kekar. Salah satunya menatap wanita cantik itu dengan ekspresi cabul. Orang tua itu memandang King Sui dengan waspada, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak punya niat buruk, saya juga bukan salah satu dari mereka. Saya baru saja tiba di tempat ini hari ini dan mereka memberi saya perasaan seolah-olah mereka secara paksa menangkap wanita. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu takut mendapat masalah jika dia berbicara sembarangan. Pria tua itu menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah tahu apa yang terjadi. Karena itu, tidak masalah lagi apakah lelaki tua itu angkat bicara atau tidak. Aku mohon padamu, aku tidak ingin menjadi gadis suci Istana Surgawi. Tolong lepaskan aku. Wanita muda itu memohon sambil gemetar. Kalian benar-benar berani. Apakah kamu pikir kamu memiliki pilihan untuk tidak menjadi gadis suci hanya karena kamu berkata begitu? Apakah kamu masih memiliki rasa hormat untuk Istana Surgawi? Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menangkap kalian dan membuat kalian dikurung seumur hidup? Pria arogan itu melotot dan berkata, "Tuan Muda Sen, saya hanya memiliki anak perempuan ini. Tolong lepaskan kami. Saya akan membuat wabah penyakit untuk Anda di rumah dan berdoa untuk berkah Anda." Wanita yang sudah menikah itu meratap saat dia meraih lengan baju pria itu. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bawa mereka semua pergi. Mereka pantas dibunuh karena memandang rendah Istana Surgawi." Tuan Muda Sen melambaikan tangannya. Orang-orang dari sekitarnya menuju, ingin membawa pasangan ibu dan anak ini pergi. "Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Sejak kapan ada gadis suci di Istana Surgawi? Dewa pertempuran apa kalian?" King Sui sangat marah. Dia adalah warisan dewa pertempuran dan merasa bahwa warisan yang dia terima ini suci. Namun, dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tampaknya mereka tidak lebih baik dari gerbang iblis. King Sui tiba-tiba merasa sangat kecewa di Istana Surgawi. "Siapa kamu? Ini urusan Istana Surgawi." Tuan Muda Sen memandang King Sui dan berkata dengan tegas. Namun, matanya dengan cepat mendarat pada beberapa wanita di belakang King Sui. Mata Tuan Muda Sen berbinar. Tangannya masih menggenggam wanita muda tadi. Dia berpikir bahwa wanita ini sangat cantik dan ingin membawanya kembali untuk bersenang-senang, menggunakan perekrutan gadis suci sebagai alasan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Namun, setelah melihat beberapa wanita di belakang King Sui dan kemudian melihat wanita muda yang dia pegang, yang terakhir tidak lagi tampak cantik. Dia melepaskan tangannya, "Baiklah, kalian bisa pergi. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak akan melanjutkan masalah Anda menyinggung Istana Surgawi." "Terima kasih Tuan, terima kasih." Ibu dan anak itu berteriak kegirangan dan kemudian dengan cepat pergi setelah mengucapkan terima kasih. King Sui menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Dia sedang tidak mood untuk menghadapi hal seperti ini. Bagaimanapun,
Pria itu sudah melepaskan ibu dan anak itu. Meskipun ada hal-hal yang mungkin sulit diterima seseorang dalam hidup, mereka memiliki alasan untuk ada. Selain itu, King Sui merasa bahwa banyak orang di kota surgawi seperti ini. Berhenti di sana. Apakah saya mengatakan bahwa Anda bisa pergi? Tuan Muda Sen berteriak ke arah King Sui. Oh, ada masalah lain. King Sui tersenyum, tapi ada niat membunuh yang kuat di matanya. Istana surgawi kita sedang mencari gadis suci. Beberapa dari mereka tampaknya cocok. Selamat, Tuan Muda Sen berkata dengan ekspresi serius. King Sui merasa bahwa orang ini seperti orang bodoh. Siapa yang mempekerjakan orang ini untuk bertingkah seperti badut? Dari mana orang bodoh sepertimu berasal? Mengapa kami membutuhkan ucapan selamatmu? Aku akan jijik jika harus membunuh sampah sepertimu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai hari ini. Hao Tian tidak bisa menahan diri dan mengutuk. Jika orang ini benar-benar idiot, itu akan baik-baik saja. Masalahnya, si idiot ini mencoba melakukan tindakan yang cerdik. Dia memperlakukan orang lain sebagai idiot, berpikir bahwa orang lain tidak akan bisa mengatakan pikiran cabul apa yang dia miliki, menjadi katak yang berpada daging angsa. Dia tampak seolah-olah itu adalah keberuntungan orang lain bahwa dia bisa menikmati wanita mereka. Oh, kamu memarahiku. Tuan Muda Sen memandang Hao Tian dengan heran. Tentu saja, kamu benar-benar terlalu bodoh, bahkan tidak tahu bahwa aku telah memarahimu. Hao Tian mengangguk. Belum ada orang yang berani menentang saya, Tuan Muda Sen. Anda mencari kematian. Apakah Anda tahu tempat apa ini? Tuan Muda Sen memasang ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa kelompok King Sui telah mendapatkan masalah besar. Satu orang Tionghoa awal sering menyebut Yao, Sun, dan Yu yang agung sebagai tokoh sejarah, dan sejarawan kontemporer percaya bahwa mereka mungkin mewakili pemimpin kepala suku sekutu yang membentuk sistem pemerintahan terpadu dan hierarkis dalam masa transisi ke feodal patriarki masyarakat. AST 2481 Metode Penyelesaian Dewa Pertempuran, mengatur pertempuran. Belum ada orang yang berani menentang saya, Tuan Muda Sen. Anda mencari kematian. Apakah Anda tahu tempat apa ini? Tuan Muda Sen memasang ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa kelompok King Sui telah mendapatkan masalah besar. Mendengar kata-kata Tuan Muda Sen, Hao Tian tertawa. Apakah Anda merasa senang mengatakan ini? Apakah Anda merasakan pencapaian yang luar biasa? Tidak akan ada masalah bagi kami untuk membunuh orang seperti Anda. Apakah Anda percaya ini? Kamu punya nyali. Aku harap kamu masih bisa tersenyum setelah ini. Panggil Dewa Pertempuran Wind Saber di sini. Tuan Muda Sen tersenyum dan berkata. Orang-orang ini akan mendapat masalah. Meskipun Tuan Muda Sen adalah putra yang boros, dia juga adalah penguasa istana dari istana surgawi di sini. Seseorang bergumam pelan di kejauhan. King Sui dan kelompoknya memiliki indera pendengaran yang kuat dan secara alami dapat mendengar apa yang dikatakan orang tersebut. Namun, mereka tidak khawatir. Tentu saja tidak banyak orang di kota surgawi yang bisa mengalahkan mereka. King Sui yakin akan hal ini. Minta seseorang untuk datang. Tentu, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Hao Tian berkata dengan jijik. Meskipun Tuan Muda Sen tidak mampu, dia juga tidak mau mengambil risiko. Dia memilih untuk tidak bergerak karena pihak lain tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Sebaliknya, dia meminta untuk memanggil seorang ahli untuk datang. Kalau tidak, dia akan terlalu sedih untuk mati begitu saja. Dia belum menikmati beberapa wanita cantik dari kelompok lain. Siapa yang berani menggertak Tuan Muda Sen? Apakah mereka bosan hidup? Tidakkah mereka tahu bahwa tempat ini adalah kota Sen? Sebuah suara dingin terdengar. Ini adalah pria parubaya dengan sosok panjang dan ramping. Dia tidak tampak bertubuh kekar, tapi tubuhnya proporsional. Dia mengenakan pakaian panjang yang sedikit longgar dan juga memegang pedang pendek sepanjang 3 kaki. Bilahnya kurang dari 3 inci lebarnya dan berwarna putih keperakan. Saat pria itu berjalan, Mandau seolah bisa menyatu dengannya. Dewa Pertempuran Wind Saber adalah seorang ahli di Istana Surgawi di sini. King Sui mengerutkan kening. Orang ini adalah Dewa Pertempuran yang sebenarnya, tetapi dia tidak lagi memiliki kebanggaan. Dewa Pertempuran Wind Saber berjalan mendekati Tuan Muda Sen, Zisang, bagaimana kita menghadapi orang-orang ini? Tangkap mereka. Aku tidak peduli pria itu hidup atau mati, tapi jangan bunuh wanitanya. Tuan Muda Sen tidak melihat Dewa Pertempuran Pedang Angin tetapi hanya melihat kelompok King Sui dengan bangga saat dia mengatakan ini. The Wind Saber Battle Gods Wind Saber menekankan untuk tidak dibatasi, tetapi sekarang, Anda dibatasi dan tidak dapat melepaskannya. Bukan hanya tubuh Anda,
tetapi juga roh Anda. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mencapai kedalaman sejati dari alam semesta. Pedang angin. King Sui memandang Dewa Pertempuran Windsaber dan berkata dengan dingin. Tubuh Dewa Pertempuran Windsaber bergetar saat hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Orang biasa tidak akan bisa mengatakan hal seperti ini. Selain itu, dia juga merasakan bahwa banyak orang dari sisi yang berlawanan semuanya adalah Dewa Pertempuran. Meskipun dia juga seorang Dewa Pertempuran, dia tahu bahwa Dewa Pertempuran yang ada di sini hanya akan lebih kuat darinya dan tidak lebih lemah. Dari istana surgawi mana kalian berasal? Mengapa kamu datang untuk mengganggu kami? Dewa Pertempuran Windsaber berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Kamu tidak perlu peduli dari istana surgawi mana kita berasal. Ayo kita bertarung habis-habisan. King Sui sedang tidak ingin membicarakannya dengan mereka. Bos, biarkan aku berurusan dengan seseorang dengan level ini. Dewa Pertempuran Tombak Perkasa berjalan keluar dan berkata. Dewa Pertempuran Windsaber juga sangat sombong. Dia telah berlatih di Windsaber selama bertahun-tahun dan lawan-lawannya masih sangat muda. Tempat ini adalah rumah baginya. Dia memberi Tuan Muda Sen sinyal dengan matanya dan kemudian berjalan keluar. King Sui mundur dan Dewa Pertempuran Tombak Perkasa menggantikannya, berkata kepada Dewa Pertempuran Pedang Angin, lakukan langkahmu. Jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Anak muda, lebih baik menjadi lebih rendah hati. Karena itu masalahnya, ambil pedangku. Kedua belah pihak sudah berdiri di udara dan lapisan samar melodi berwarna terang berputar di sekitar Dewa Pertempuran Windsaber. Tubuhnya bergoyang ringan dengan angin, seolah-olah dia berada di alam yang menakjubkan. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menarik lintasan yang glamor, menebas ke arah Dewa Pertempuran Tombak yang perkasa. Dewa Pertempuran Tombak Perkasa telah mempelajari versi lanjutan dari 9 langkah fana yang diberikan King Sui kepadanya. Selain itu, dia juga telah mempelajari 9 langkah fana. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya saat ini juga sangat menakutkan. Merusak. Membuat gerakan yang menetralkan teknik pedang, dia langsung mengambil 3 langkah Mortal Steps, sebelum maju sekali lagi. 4 langkah fana. Ledakan. Wajah Dewa Pertempuran Windsaber berubah dan dia mundur dengan cemas. Namun, itu sudah terlambat. Serangan kekerasan Dewa Pertempuran Tombak Perkasa telah menghantam pedangnya dengan keras. Dewa Pertempuran Windsaber merasa seolah-olah sebuah gunung telah menabraknya. Darah menyembur ke tenggorokannya dan menyembur keluar dari mulutnya. Satu gerakan. Langkah ini juga dianggap sebagai kekuatan terbesar Dewa Pertempuran Tombak Perkasa. Dia telah melatih 9 langkah fana ke langkah keempat dan 9 langkah fana juga telah melepaskan kekuatannya sendiri. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Dewa Pertempuran Windsaber dikenal sebagai karakter yang memiliki reputasi baik dan ahli di bidang ini. Bagaimana mungkin tidak mengherankan bagi seorang ahli seperti dia untuk dikalahkan dengan satu gerakan. Wajah Tuan Muda Sen sangat muram. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia melihat kelompok King Sui, jangan melakukan hal yang sembrono. Ayahku adalah Tuan Istana, Dewa Pertempuran Anjing Suci. King Sui tahu tentang Dewa Pertempuran Anjing Liar, yang nama aslinya adalah Dewa Pertempuran Anjing Liar. Orang itu mungkin menyebut dirinya Dewa Pertempuran Anjing Suci karena nama aslinya tidak terdengar bagus. Meskipun namanya tidak terdengar banyak, Dewa Pertempuran ini sangat kuat. Orang tersebut akan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap serangan serta pemulihan diri yang luar biasa, spiritual sense yang tajam, dan penilaian yang hebat. Dewa Pertempuran ini akan memiliki kekuatan misterius dan karenanya menakutkan. Terlepas dari apa Dewa Pertempuran dia, orang sepertimu pasti harus mati. King Sui berkata pelan. Pria ini telah melakukan banyak upaya untuk mencoba mendapatkan wanita King Sui. Itu adalah satu hal jika dia tidak bertemu orang ini. Bahkan jika dia bertemu orang ini dalam situasi lain, dia tidak akan memusnahkan mereka tanpa alasan sama sekali jika tidak ada yang terjadi. Namun, pria ini telah mengarahkan pandangannya pada wanita King Sui. King Sui memikirkan pepatah yang menyiratkan bahwa seseorang telah menggali jebakan untuk ayah mereka jatuh ke dalamnya. Orang ini harus menjadi orang seperti itu. Itu karena King Sui sudah melihat Divine Hound Battle God. Orang ini adalah pria parubaya dan sangat tampan. Ada beberapa puluh orang di sebelahnya, semuanya adalah dewa pertempuran. Wajah pria parubaya yang tampan itu muram dan bermartabat. Ada tahi lalat coklat di antara alisnya yang tampak seperti mata. Ayah, mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuhku. Kamu harus membalaskan dendamku. Ketika Tuan Muda Sen melihat pria itu, dia bertingkah seperti orang terbunuh yang dimanjakan. Beberapa tetes air mata bahkan jatuh dari matanya. King Sui menggigil. Apa situasi ini? Pria parubaya itu menepuk bahu Tuan Muda Sen, tidak apa-apa bagi seorang pria untuk diganggu.
Anda hanya perlu menggertak mereka kembali. Ayah akan membantu Anda. Brengsek. Dengan ayah seperti dia, akan sulit jika anak itu tidak seperti Tuan Muda Sen. King Sui kehilangan sedikit kepositifan terhadap dewa pertempuran anjing suci. Orang seperti dia tidak punya prinsip. Menyayangi anak memang tidak salah, tapi harus ada batasan dalam segala hal dan harus ada prinsip. Kita semua adalah dewa pertempuran. Ini bagus. Mari kita selesaikan ini dengan cara dewa pertempuran. Dewa pertempuran anjing suci memandang King Sui dan berkata. King Sui berdiri di depan. Oleh karena itu, sudah jelas sejak awal bahwa King Sui adalah pemimpin kelompok ini. Oh, jalan dewa perang. Jalan macam apa itu? King Sui bingung. Berjuang. Jika kalian kalah, maka kalian akan bergabung dengan kami. Kami akan berurusan denganmu dengan cara apapun yang kami suka. Jika kalian menang, Istana Surgawi ini akan menjadi milikmu dan kami akan bebas untukmu, untuk berurusan dengan yang Anda suka. Dewa Pertempuran Anjing Suci berkata. Ini adalah jalan antara Dewa Pertempuran. King Zun terkejut. Tempat ini adalah negara Istana Surgawi, namun peraturannya seperti ini. Itu adalah dunia anjing makan anjing, di mana yang terkuat bertahan dan dihormati. Ini sebenarnya tidak ada yang aneh, dan bahkan bisa dikatakan sebagai cara yang sangat pintar dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang berpartisipasi dalam ini akan dapat meninggalkan nama mereka minimal. Itu lebih dapat diterima seolah-olah salah satu kalah, pihak lain bisa melakukan apa yang mereka inginkan kepada mereka. Tidak perlu khawatir terbunuh. Begitulah keadaan di masa lalu. Oleh karena itu, masuk akal untuk menjalani ini. Ini bagus. Kita akan melakukan ini. Apa yang akan kita lawan? Apakah ini tantangan kelompok, tantangan individu, atau meminta semua orang bergantian menyerang? King Sui bertanya. Kita akan membuatnya menjadi 3 ronde. Bagaimana kalau kita mengambil metode mengirimkan peserta untuk menyerang secara bergiliran? Mereka harus dikalahkan sebelum mereka bisa meninggalkan panggung. Bagaimana menurutmu? AST 2482 bergerak sampai dia mati karena meletuskan pembuluh darah, pertempuran pembantaian Guts. Kita buat 3 ronde. Bagaimana kalau kita mengirim peserta untuk menyerang secara bergiliran? Mereka harus dikalahkan sebelum bisa meninggalkan panggung. Bagaimana menurutmu? King Sui mengangguk dan menyetujui proposal Dewa Pertempuran Anjing Hound. Aku cukup berurusan dengan kalian, seorang pria kekar berjalan keluar dan berkata dengan suara yang jelas dan keras. Ini adalah Dewa Pertempuran Bergerak Bukit. King Sui tersenyum, memandang Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit dan berkata, kalian berdua harusnya berasal dari faksi yang sama. Saudaraku, bersenang-senanglah dengannya. Dewa Pertempuran Bergerak Bukit tersenyum gembira dan berkata, baiklah, ini yang terbaik. Kedua Dewa Pertempuran memiliki sosok yang mirip dan keduanya kekar dan berotot. Mereka berdiri di langit, tidak memegang senjata apapun. Dibandingkan ketika King Sui bertemu dengannya, Dewa Pertempuran Bergerak Bukit sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, King Sui bahkan tidak sekuat Dewa Pertempuran Bergerak Bukit. The Hill Moving Battle esensi dewa terletak di dunia, bergerak. Dia akan mampu memindahkan bahkan gunung, apalagi beberapa orang. Terlebih lagi, kekuatannya untuk memindahkan sesuatu adalah kombinasi dari skill dan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya bisa mengakhiri hidup seseorang, bahkan menyebabkan pembuluh darah mereka pecah. Teknik ini sedikit mirip dengan beberapa gerakan yang digunakan dalam gulat. Namun, berkali-kali lebih terampil. Esensi The Hill Pushing Battle God ada di kata, push. Dia bisa mendorong seluruh gunung atau meratakannya. Itu adalah perasaan yang menghancurkan. Kekuatan ini sama menakutkannya, mirip dengan posisi dorong gunung King Sui. Namun, mereka tidak sepenuhnya sama. The Hill Pushing Battle God menekankan teknik dan frekuensi tinggi sementara Mountain Push Stance King Sui berfokus pada kuda-kuda. Itu memiliki kekuatan yang lebih besar dan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan. Pertempuran dimulai dan Dewa Pertempuran Bergerak Bukit segera meraih ke arah Dewa Pertempuran Mendorong Bukit. Dewa Pertempuran Mendorong Bukit juga meraih ke arah Dewa Pertempuran Bergerak Bukit. Tidak ada teknik sama sekali dalam pertempuran mereka. Selain itu, tak satu pun dari kekuatan mereka akan menyerah pada yang lain. Karena itu, mereka segera meraih satu sama lain. Tai, sebuah teriakan terdengar saat keduanya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, melepaskan suara menyesakkan yang terasa sangat berat. Seolah-olah mereka akan membuat lubang menembus langit dan menembus bumi. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang mengalah. Kekuatan mereka sama-sama cocok dan tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Ke atas, Dewa Pertempuran Bergerak Bukit marah.
Lengan dan bahunya membengkak dengan cepat dan bahkan pakaiannya meledak dari otot-ototnya yang menonjol. Cahaya samar dilepaskan dari tubuhnya. Tubuh Dewa Pertempuran mendorong bukit naik secara bertahap. Ah! The Hill pusing battle tubuh berotot God jatuh tiba-tiba dan kemudian dia mendorong keluar, tampaknya dengan kikuk. Lengannya berubah menjadi warna kuning duniawi saat dia mendorong Hill moving battle God tersandung. Saat ini, kedua belah pihak memiliki ukuran kasar kekuatan masing-masing. Dewa Pertempuran bergerak bukit tersenyum bahagia dan tubuhnya menjadi lebih gesit. Dedalu angin. King Sui tidak menyembunyikan Windwise Willow dari siapapun dan membiarkan semua orang mempelajarinya. Tidak apa-apa jika itu tidak berguna. Benar, Dewa Pertempuran bergerak bukit tidak cocok untuk teknik ini. Namun, King Sui sekarang mengerti bahwa selama kekuatan dan ranah seseorang telah mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat melakukan teknik pertempuran dan hal-hal lain dengan sempurna dan kecakapan mereka secara alami akan meningkat pesat. Bangkit. Kecepatan Hill Moving Battle God sangat cepat dan dia dengan cepat melemparkan Hill Pushing Battle God keluar. Namun, dia hanya melemparkannya ke samping untuk melampiaskan rasa frustrasinya dan tidak membiarkan Dewa Pertempuran mendorong bukit menderita terlalu banyak kerusakan. Dewa Pertempuran mendorong bukit mengeluarkan suara keras dan melepaskan aura yang kuat. Kedua lengannya berubah menjadi warna emas, melepaskan aura ledakan dan menakutkan. Ledakan. Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan mereka akhirnya tetap seimbang. Intensitas pancaran di mata Hill Moving Battle God naik dan dia maju selangkah. Auranya melonjak sekali lagi. Langkah mati. Dewa Pertempuran mendorong bukit tercengang. Dia memukulkan kedua tangannya ke dadanya seperti King Kong, dan tubuhnya membengkak menjadi satu ukuran lebih besar. Auranya juga naik. Setelah mengambil dua langkah berturut-turut, Dewa Pertempuran bergerak bukit meraih ke arah Dewa Pertempuran mendorong bukit. The Hill Pushing Battle God mengeluarkan teriakan yang seperti tangisan beruang saat dia menerima serangan Hill Moving Battle God. Kedua serangan mereka adalah tipe yang mereka tidak boleh mundur. Selain itu, keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Dewa Pertempuran bergerak bukit relatif lebih nyaman karena dia memiliki pagoda harta karun takdir surgawi. Oleh karena itu, kekuatan Dewa Pertempuran mendorong bukit tidak banyak merusaknya. Kali ini, ketika keduanya bertabrakan, Dewa Pertempuran mendorong bukit terlempar keluar oleh Dewa Pertempuran bergerak bukit saat dalam mode 3 langkah mortal. Saat Dewa Pertempuran mendorong bukit menjadi linglung, Dewa Pertempuran bergerak bukit maju selangkah dan menyerbu. Langkah ini berat, berani, dan tidak dibatasi. 4 langkah fana. Dewa Pertempuran mendorong bukit tidak bisa lagi tetap tenang. Watak Dewa Pertempuran bergerak bukit telah berubah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih banyak alasan baginya untuk tidak mundur. Saat dia melakukannya, dia bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghadap ke atas untuk menghadapi serangan itu sekali lagi. Di bawah status Four Portal Steps, serangan Hill Moving Battle God jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Dewa Pertempuran mendorong bukit telah menunjukkan kelemahan dalam semangat juangnya. Ini adalah faktor yang paling mematikan. Ledakan. Dewa Pertempuran bergerak bukit meraih dan mengangkat Dewa Pertempuran mendorong bukit, seperti sedang mencabut pohon. Perasaan ini sangat jelas dan hanya Dewa Pertempuran mendorong bukit yang merasa sangat heran dan kesakitan. Itu karena dia menyadari bahwa pengangkatan ini tidak hanya memberikan tekanan pada energi vital dan darahnya, tetapi juga pembuluh darahnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Letusan ini akan seperti balon yang digelembungkan dengan lubang yang menembusnya. Hasilnya jelas. Kekuatan Dewa Pertempuran Bukit bergerak sangat menakutkan dan telah menyebabkan pembuluh darah Dewa Pertempuran mendorong bukit meletus dalam waktu singkat. Yang terakhir langsung kehilangan keinginan bertarungnya dan berada di ambang kematiannya. Ekspresi Divine Hound Battle God sangat tenang. Pertarungan ini bukanlah pertarungan di mana pemenang harus meraih 2 kemenangan dari 3 ronde. Itu adalah tempat di mana para anggota akan bergiliran berperang. Sisi dengan orang terakhir yang berdiri akan muncul sebagai pemenang. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan seorang pria yang tampaknya berusia setidaknya 50-an berdiri di hadapan Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit. Jika staminamu tidak bisa bertahan, kamu bisa istirahat dulu. Pria ini tersenyum dan berkata. Scorpio Snake Battle God. Mata King Sui menyipit saat dia melihat Dewa Pertempuran Pembantaian dan berkata, kamu pergi. Jangan menyeret pertempuran. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuhnya dengan satu serangan. King Sui membuat Dewa Pertempuran Bergerak Bukit untuk kembali. Sampai tingkat tertentu, Dewa Pertempuran Ular Scorpio memiliki efek menahan pada Dewa Pertempuran Bergerak Bukit. Dewa Pertempuran Bergerak Bukit mengundurkan diri.
Ki Dewa Pertempuran Pembantaian terkunci pada Dewa Pertempuran Ular Scorpio. Dewa Pertempuran Pembantaian memegang pedang panjang di tangannya. Tingginya lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah mempelajari Windwise Willow dan Mortal Steps, kekuatannya menjadi jauh lebih menakutkan. Dewa Pertempuran Ular Scorpio mengeluarkan perasaan ular, yang berbisa. Ada lapisan aura misterius di sekelilingnya dan perasaan memberikan efek menakjubkan itu berangsur-angsur tumbuh semakin intens. Dewa Pertempuran Pembantaian menjadi linglung dan matanya yang tajam bersinar. Seolah-olah dia telah melihat ibunya berdiri di depannya, tampak ramah saat dia menatapnya. King Sui mengerutkan kening. Energi roh Dewa Pertempuran Pembantaian masih belum cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini dan karenanya dia tidak memiliki pengalaman. Memikirkan bahwa Dewa Pertempuran Ular Scorpio memiliki teknik surgawi yang menyihir seperti ini. Kemampuan semacam ini sangat kuat. Itu bisa menyebabkan lawan tenggelam dalam kenangan indah dan kerinduan mereka, kehilangan diri mereka sendiri tanpa sadar dan tidak tahu apa yang telah terjadi bahkan sampai saat kematian mereka. King Sui mengiriminya pesan ke pikirannya, ambil pedangmu. Lakukan tebasan Dewa 35 derajat ke kiri. King Sui telah mengirim pesan mental dan pada saat ini, Dewa Pertempuran Ular Scorpio telah menyerang Dewa Pertempuran Pembantaian. Senjata luar biasa Dewa Pertempuran Ular Scorpio yang seperti sepasang pedang ditebas ke leher Dewa Pertempuran Pembantaian tanpa suara atau jejak. Dengan pengingat King Sui, tidak ada perubahan yang terjadi pada mata Dewa Pertempuran Pembantaian, tetapi dia melakukan tebasan bersih dengan pedang panjangnya sesuai dengan instruksi King Sui. God Slash adalah teknik pembunuhan Dewa Pembantaian. Itu adalah langkah yang akan menebas bahkan dewa yang menghalangi jalannya. AST 2483 Anjing Neraka 5 Elemen yang kuat. Puff. Pedang Dewa Pertempuran Pembantaian menusuk tepat ke jantung lawannya dan meledak dengan cepat. Pertempuran kedua belah pihak adalah hidup dan mati. Setelah tiba di kota surgawi, banyak orang dalam kelompok King Sui telah berubah. Ada perbedaan antara Dewa Pertempuran juga dan setelah mereka melihat semua yang telah dilakukan Istana Surgawi di sini, orang-orang ini diberi tanda kematian oleh King Sui dan akan dibunuh jika memungkinkan. Orang-orang ini tidak lagi pantas menjadi Dewa Pertempuran. Tidak aneh juga menyebutnya sebagai perubahan zaman. Mereka adalah pria yang berpura-pura di jalan yang benar dan bahkan bisa lebih mengerikan daripada karakter keji. Tidak ada perbedaan yang sempurna antara apa yang benar atau salah. Ada juga orang baik di antara orang jahat dan orang yang berpura-pura baik yang bahkan lebih buruk daripada orang jahat. Istana Surgawi memiliki alasannya sendiri untuk ada. Karena ada Istana Surgawi seperti ini, maka tidak akan ada Istana Surgawi tunggal ini saja. Itu mungkin untuk melihat seluruh gambar hanya dari satu titik. Itu adalah refleksi dari keseluruhan gambar. Ini juga alasan mengapa King Sui sangat kecewa. Dewa Pertempuran Ular Scorpio segera mati. 2 dari 3 pertempuran sudah berakhir. Namun, itu bukan pertarungan untuk 2 dari 3 pertarungan, tapi hanya soal siapa yang terakhir bertahan. Dewa Pertempuran Pembantaian juga sangat tercengang. Dia merasa bahwa dia tidak lemah, tetapi itu sangat berbahaya. Jika bukan karena King Sui, dia mungkin sudah mati lebih awal. Baik itu Dewa Pertempuran Ular Scorpio atau keberadaan tipe penyihir lainnya, kemampuan untuk menyihir lawan sangat mengerikan. Itu bisa membuat pihak lain tidak sadar, dan bahkan memungkinkan pengguna untuk membunuh lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, bahkan berpotensi menghasilkan pembunuhan instan. Teknik ini bahkan lebih menakutkan daripada racun dan membuat orang lengah. Kemampuan tipe menyihir dipandang sebagai racun bagi pikiran. Dewa Pertempuran Anjing Suci masih tampak tenang, tetapi niat membunuh yang kuat bergolak di dalam. Orang-orang ini telah memusnahkan 2 bawahannya yang cakap. Dia tahu bahwa orang-orang di sisinya menjadi putus asa setelah kalah 2 putaran berturut-turut. Lingkungan yang sangat tenang. Meskipun pihak King Sui telah meraih 2 kemenangan, tidak ada yang bersorak. Seolah-olah hal seperti ini tidak layak disebut. Selain itu, ekspresi semua orang tampak sangat tenang. Mereka jelas tidak memandang pihak lain dengan hormat, dan tatapan ini membuat Dewa Pertempuran Anjing Suci semakin marah. Jika kamu tidak turun, maka aku akan membunuhmu. Dewa Pertempuran Anjing Suci memandang Dewa Pertempuran Pembantaian yang ada di arena dan berkata dengan nada dingin dan tenang, menunjukkan suasana yang kuat. Tentu saja Dewa Pertempuran Pembantaian tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dia memandang dengan dingin ke Dewa Pertempuran Anjing, masih belum diputuskan siapa yang akan menjadi pemenang. Biarkan aku menjadi orang yang bersenang-senang denganmu. Dia telah membunuh salah satu milikmu dan jika dia juga membunuhmu, itu akan menjadi intimidasi. Lepaskan aku. Ayo ganti orang untuk setiap putaran. King Sui muncul di sebelah Dewa Pertempuran Pembantaian secara langsung.
Meskipun dewa pertempuran pembantaian sangat kuat, berada di peringkat 3 teratas di antara semua dewa pertempuran, dia saat ini berada pada tahap di mana dia dengan cepat menjadi lebih kuat dan akan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Di masa depan, dia akan memiliki pencapaian besar, tetapi saat ini, masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi dewa pertempuran anjing suci. Dewa pertempuran anjing suci tidak mengatakan apa-apa dan naik ke udara, berdiri di seberang King Sui dengan punggung lurus dan tinggi. Anak muda, saya akan membiarkan Anda mengerti hari ini apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa selalu ada orang lain yang lebih kuat dari Anda. Dewa pertempuran anjing suci melepaskan aura menakutkan dan membuka gua di belakangnya. Seekor anjing besar yang berkilauan dalam cahaya keemasan muncul di sebelah dewa pertempuran anjing suci. Anjing besar ini tidak terlalu besar. Tingginya 10 meter dan panjangnya sekitar 20 meter. Itu berkilauan dalam cahaya keemasan di seluruh, tapi ini bukan hal yang paling menarik tentang itu. Poin yang paling menarik adalah 5 mata yang dimilikinya. Ia memiliki 2 pasang mata, dengan satu pasang berada di atas yang lain, dan kemudian mata kelima di tengah. Itu tampak sangat aneh. Kelima mata ini memiliki warna yang berbeda dan memancarkan cahaya yang berbeda serta aura misterius. Anjing neraka 5 elemen. Mata King Sui berbinar. Divine Hound Battle Gods cenderung memiliki monster tipe anjing yang cocok dengan mereka yang akan menjadi eksistensi yang bermutasi. Namun, King Sui tidak menyangka bahwa anjing suci dewa pertempuran anjing surgawi ini adalah anjing neraka 5 elemen. Five Elements Hellhound adalah eksistensi yang memiliki 5 atribut berbeda yang menjadi simbol matanya. 5 mata bukan hanya keberadaan simbolis, tetapi juga teknik surgawi. Mereka mewakili 5 jenis api penyucian dan 5 kemampuan luar biasa yang bekerja bersama dengan kekuatan mutlak dewa pertempuran anjing surgawi. Wajah King Sui sangat serius dan dia memanggil binatang pembunuh naga. Five Elements Hellhound tidak terpengaruh oleh Divine Hound Battle God. Dewa pertempuran anjing suci memandang King Sui dan tersenyum, berkata, "Ayo mulai." King Sui mengangguk dan membentuk segel dengan tangannya dan kemudian menyerang. 9 Hukum Istana. Hukum 9 istana dapat memungkinkan King Sui untuk diperkuat di dalam wilayahnya. Ini adalah perasaan yang membuat lokasi terasa seperti rumah bagi pengguna. Itu bukan kasus di mana kecakapan bertarung seseorang akan meningkat banyak, tetapi masalah memperkuat watak dan perasaan seseorang. Itu adalah perasaan memegang kendali. Oh, King Sui terdiam. Apakah ini anjing atau serigala? Five Elements Hellhound telah mengeluarkan lolongan serigala sebelumnya dan sekitarnya menjadi seperti berada di api penyucian jantung bumi, dengan lava di mana-mana. Api yang ganas dan lahar yang menghanguskan terus bergolak. Boom! Api terang muncul di bawah kaki King Sui, meliputi dia. Mengesampingkan perlawanan King Sui terhadap api, menggunakan api untuk menghadapi King Sui seperti mencoba pamer di hadapan seorang ahli. King Sui mengambil kesempatan untuk menampilkan seni mengejar, Ki Kaisar, serta segel kebijaksanaan Buddha. Api penyucian hati bumi ini adalah api penyucian elemen api 5 elemen Hellhound. Sosok Divine Hound Battle God tiba-tiba melonjak menjadi beberapa puluh kali lebih tinggi dan dia menyerbu ke arah King Sui melalui api seperti raksasa. Dia mengirim tinjunya ke bawah, membawa magma mendidih yang turun seperti air terjun. Tinju naga berserk. King Sui langsung melakukan 6 langkah mortal dan mengirimkan pukulan yang menghancurkan. Boom! Kekuatan yang sangat kejam dihancurkan bersama. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa kekuatan besarnya yang telah diperkuat oleh 6 langkah mortal telah dihentikan. Kedua belah pihak terguncang dan terkejut setelah dipaksa mundur. Kejutan King Sui adalah bahwa dia telah banyak melemahkan pihak lain. Dewa pertempuran anjing suci bahkan lebih tercengang dibandingkan dengan King Sui. Di dalam api penyucian ini, kekuatannya telah menerima penguatan yang mengerikan tetapi dia merasa sulit untuk menerima hasil ini. Karena itu, keduanya sangat terkejut. Aku menarik kembali kata-kataku dari sebelumnya. Aku telah meremehkanmu. Kamu seharusnya memiliki pencapaian yang cukup dalam atribut api. Dewa pertempuran anjing suci berkata dengan serius dan kemudian melambaikan tangannya. Five Elements Hellhound melolong bersamaan. Oh, dunia di sekitar King Sui berubah sekali lagi. Kali ini, itu adalah area es dan salju. Bahkan langit adalah lapisan es dengan ketebalan yang tidak diketahui. Ini adalah dunia es dan salju, dan hawa dingin yang menusuk dari udara bisa mencapai ke tulang seseorang. Suhu di sini bisa membekukan baja biasa sampai hancur. Angin yang mengerikan bertiup. Angin berkali-kali lebih tajam dibandingkan dengan bilah. King Sui menyaksikan Five Elements Hellhound. Itu pasti dianggap sebagai binatang surgawi. Sama seperti King Sui dalam keadaan linglung, Five Elements Hellhound bergerak. Ini adalah dunianya dan itu adalah keberadaan seperti dominator.
Kecepatannya sangat cepat dan tubuhnya menyatu dengan angin. The Dragon Slaying Beast juga bergerak. King Sui merasa bahwa kecepatannya dibatasi di sini, seolah-olah bahkan darahnya telah dibekukan. Dia merasa bahkan tubuhnya terasa sedikit kaku. Aura King Sui berubah dan melepaskan panas yang mencengangkan. Dia memiliki tubuh emas 9 yang sangat kuat dan sifatnya yang arus hangat sepertinya menyapu langit. Pada saat yang sama, dengan pikiran, pedang terbang senjata surgawi muncul dan menebas ke arah sosok di depan. Sosok yang seperti angin puyuh yang menyerbu ke arah King Sui terlempar oleh tebasan. Namun, tidak ada yang terjadi padanya. Five Elements Hellhound muncul di samping Divine Hound Battle God dan saat ini, ada bekas pedang samar di atasnya. Ada sedikit bekas darah, tapi tidak terluka parah. Itu hanya luka dangkal yang ringan. King Sui memegang Big Dipper Sword dan seketika aura heroiknya melonjak. Kakinya bergerak seperti bintang jatuh yang mengejar bulan saat dia melakukan Windwise Willow bersama dengan Six Mortal Steps. Dia kemudian meluncur ke arah dewa pertempuran Hound Surgawi seperti seekor naga yang melebarkan sayapnya. Tubuh Divine Hound Battle God sangat besar, dan saat ini, dia mengeluarkan suara keras. Kemudian, dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, sosoknya yang besar mengalami perubahan. Dia perlahan pindah ke tanah dengan punggung melengkung ke atas. Ini adalah anjing hitam besar yang ditutupi bulu hitam tebal yang luar biasa. Hanya sepasang mata yang dingin, berkilau, dan hitam pekat yang menatap King Sui, yang ada di langit. AST 2484 serangan pembunuh yang menakutkan, Gunung Tianlian Yusen. King Sui tidak terkejut. Setelah Hound Battle God memasuki mode pertempurannya, kekuatan, kecepatan, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Rambutnya juga menjadi berkilau dan tebalnya beberapa meter. Mengaum. Ini adalah teriakan pertempuran anjing itu. Seekor anjing hitam raksasa dengan mata merah. Seluruh tubuhnya membesar 30%. Memimpin dengan kaki depan berototnya yang tebal, anjing itu menerkam ke arah King Sui seolah-olah itu adalah kilat hitam. Bang! King Sui dipukul mundur oleh kekuatan benturan. Tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping. Bulu hitam dan darah segar jatuh dari tubuh anjing hitam raksasa itu. Five Elements Hellhound telah bereaksi, tetapi diblokir oleh Dragon Slaying Beast. Darah King Sui melonjak. Kekuatan Hound Battle God ini sangat menakutkan. Jika bukan karena pedang terbang senjata surgawi, dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Kerusakan destruktif dari anjing itu terlalu besar. Hound Battle God juga tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Serangan dengan kekuatan penuh tidak bisa melukai lawannya secara kritis. Selanjutnya, anjing itu malah menerima cedera. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia berhasil dalam setiap usaha di dalam api penyucian. Dia tidak perlu peduli dengan kesejahteraan orang-orang yang dia injak-injak, dia juga tidak perlu khawatir tentang kehancuran apa yang akan dia sebabkan. King Sui sekarang mengerti bahwa dewa pertempuran Hound ini memiliki kemampuan spesialnya sendiri. Itu mirip dengan Ki Kaisarnya sendiri, pedang terbang senjata surgawi, dan seni pamungkas Buddha. Surga tidak akan menyukai hanya dia. Mengaum. Dewa pertempuran Hound meraung sebagai teriakan perang sekali lagi. Dengan bulunya yang berkilauan dalam sutra hitamnya, kekuatannya diperkuat 30% sementara kecepatannya juga meningkat. Namun, King Sui masih memiliki teknik penglihatan surgawi. Dia menggunakan langkah mortal ke-6 untuk meningkatkan kekuatannya. Aura ini meningkat pesat. Dia mondar-mandir menuju Hound Battle God untuk menyerang. Sebuah kilatan terbang melewati mata Hound Battle God. Tiba-tiba, lampu merah sepanjang 3 kaki keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya dengan cepat menyusut seukuran manusia dewasa. Cakarnya berkilauan seperti embun beku saat fajar di pagi musim dingin. Dengan serangan yang bisa membelah langit dan bumi, anjing itu bergegas menuju King Sui sekali lagi. Five Elements Hellhound melolong. Mengikat. King Sui merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, King Sui memperhatikan niat membunuh dewa pertempuran Hound. Anjing itu mengalir dengan perasaan seolah-olah akan menang. King Sui tidak khawatir. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan pedang terbang senjata surgawi di tangannya, dia menebas dengan keras. Transposisi bintang. Dengan transposisi stelar yang ditingkatkan pada pedang terbang senjata surgawi, tebasan itu menjadi sangat kuat. Dewa pertempuran Hound tidak panik. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang mirip dengan perisai surgawi. Itu melanjutkan serangannya ke King Sui tanpa ragu-ragu. Bang! Kilatan emas muncul, disertai dengan pekikan yang menghancurkan bumi. Damage serangan dari kombinasi Divine Weapon Flying Sword yang ditingkatkan dengan Stellar Transposition terlalu kuat.
Serangan itu telah mengiris perisai Dewa Hound Battle God dan dengan mulus menebas Hound Battle God. Seolah-olah seluruh dunia telah diwarnai dengan darah, Dewa Pertempuran Hound yang diiris meledak. Pada saat yang sama, api penyucian menghilang. Five Elements Hellhound juga menghilang. Begitu tuannya meninggal, itu juga tidak akan ada lagi. Pertempuran telah berakhir. Mereka yang berada di pihak King Sui tidak terkejut. Tidak ada kepastian tentang jenis bahaya apa yang telah terjadi. Orang lain di dalam area itu pucat seperti bara api yang sekarat. Perjanjian sebelumnya masih ada. Hasil terbaik mereka adalah menjadi tahanan. Nasib mereka disegel di tangan yang lain. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dibunuh. King Sui berdiri di sana, tidak berlumuran darah. Bahkan dengan pedang terbang senjata surgawi, auranya tidak terlalu kuat. Dia mengeluarkan aura abadi. Seorang pria yang bisa tampak begitu murni dan tidak ternoda sehingga kerusakan kefanaan tampak seperti konsep abstrak baginya. Shen Huang dan Bei Huang Fan tenggelam dalam pikirannya. Setelah mereka pulih, wajah mereka memerah. Mereka bahkan merasa malu untuk saling memandang. King Sui menyimpan pedang terbang senjata surgawi miliknya. Dia berjalan ke depan dan berkata, menurut aturan, istana surgawi sekarang akan menjadi milik kita. Shen Shao benar-benar lumpuh dengan satu serangan. Namun, King Sui belum sepenuhnya membasmi mereka. Selama mereka tidak tanpa hati nurani, selama mereka memiliki beberapa kebenaran yang tersisa di dalam diri mereka, mereka bisa tinggal. King Sui tidak akan tinggal di sini selamanya. Daerah ini pada akhirnya akan diberikan kepada orang lain. Tanpa sadar, dia sudah menghabiskan 1 bulan di istana surgawi ini. Dia juga mendapatkan beberapa wawasan selama bulan ini. Dia sekarang mengerti mengapa Dewa Pertempuran Hound yang begitu kuat berada di tempat yang begitu kecil. Dewa Pertempuran Hound hanya bertemu dengan nasib buruk. Dewa Pertempuran Hound hanya ada di sini selama 3 tahun. Dia bukan dari sini awalnya. Dia datang ke sini untuk mencari tanah harta karun yang dikenal sebagai Gua Surgawi Minuman Keras Giok. Namun, dia tidak dapat menembus formasi di mulut gua. Dia telah mencari master formasi sejak saat itu, selama 3 tahun terakhir. Legenda mengatakan bahwa gua Divine Jade Licor adalah rumah bagi Divine Great Jade Licor. Informasi ini disensor oleh Hound Battle Gone. Sangat sedikit dewa pertempuran yang mengetahui informasi ini, dan tidak satupun dari mereka yang membiarkan informasi ini lolos. Dengan kematian Dewa Pertempuran Hound, Dewa Pertempuran yang mengetahui informasi ini memberitahu King Sui karena dia ingin mengambil alih istana surgawi. Dewa Pertempuran ini cukup pintar. Dia bahkan ingin mengikuti King Sui, tetapi King Sui ingin dia tetap tinggal. Ini hanya lokasi pertama dan akan ada banyak lagi yang seperti itu. King Sui ingin perlahan-lahan membalikkan negara surgawi ini. Mengetahui pikiran King Sui, wajah Dewa Pertempuran berubah serius. King Sui tertawa, kamu tidak percaya aku memiliki kemampuan ini. Apakah Anda akan menyebarkan berita ini? Jika saya menyebarkan informasi ini, Anda bisa saja membunuh Dewa Pertempuran Elang Putih ini. Pria itu tertawa getir saat dia berbicara. Baiklah, kamu bisa menjadi penguasa istana. Latih hal yang saya berikan kepada Anda dengan rajin. Seharusnya tidak mengganggu warisan Elang Putih Anda. Petik 2. King Sui tidak melakukan hal lain kepada siapapun di sini, tetapi dia memperingatkan mereka semua sebelumnya. Jika salah satu dari mereka menyakiti, dia tidak akan keberatan untuk kembali dan memusnahkan mereka. Ancamannya membawa beban. Gunung Tianlian Yusen. Nama itu menyesatkan. Area ini tidak lebih dari area untuk berpetualang. Itu berukuran sedang dengan pemandangan yang layak. Tidak masalah apakah mereka seniman bela diri atau pemburu normal, mereka dapat mencari nafkah di sini. Mengikuti kata-kata Dewa Pertempuran Elang Putih, area ini mudah ditemukan bagi siapa saja yang memiliki kekuatan yang cukup. Yang harus dilakukan hanyalah melewati beberapa binatang buas yang tangguh, serta 2 binatang buas beracun. Terkuat mereka setara dengan Dark Phoenix dan terlemah mereka setara dengan Dragon Spider. Bahkan King Sui harus memanfaatkan kekuatannya untuk datang ke sini. Namun, King Sui tidak pernah berencana membunuh siapapun, bahkan jika itu lebih berisiko bagi orang-orang di sekitarnya. Ini benar-benar formasi kuno. King Sui bingung dengan batasan dari formasi kuno. Itu aneh. Dia telah mencoba menerobos 2 kali dan kedua kali dia gagal. Ini adalah pertama kalinya dia gagal seperti ini, tapi King Sui bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika itu disegel oleh formasi yang tangguh, pasti ada hadiah besar di balik segel itu. Itu semakin mendorong King Sui untuk melewati formasi. Itu harus rusak. Yang lain sudah mendirikan tenda di sekitar area tersebut. King Sui memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pergi untuk sementara waktu, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat untuk saat ini.
King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari formasi. 3 hari telah berlalu dan formasi masih belum rusak. Dia telah memasuki formasi beberapa kali. Terkadang, dia akan duduk di sana merenung selama setengah hari. Terkadang, dia akan ditolak oleh formasi dan muntah seteguk darah. Kedua wanita itu khawatir. Mereka mencoba yang terbaik untuk membujuknya untuk mencoba menerobos formasi nanti jika dia tidak bisa berhasil sekarang. ST 2485 Formasi Agung Tingkat Surgawi, Minuman Keras Nirvana Jade, Terobosan. Setelah setengah bulan, King Sui akhirnya menyeringai. Dia telah menemukan cara untuk menembus formasi. Metode yang King Sui coba sebelumnya tidak salah. Masalahnya adalah formasinya terlalu keras. Itu mirip dengan formasi King Sui sendiri tetapi dengan mata formasi yang diperkuat. Metode yang akan digunakan King Sui adalah menanamkan formasi penyerapan roh untuk mengganggu formasi besar. Selama setengah bulan terakhir, yang lain telah berkultivasi tanpa henti. King Sui mencoba menerobos formasi sendirian. Setelah banyak upaya, termasuk beberapa kali di mana dia akan ditolak oleh formasi sampai muntah darah, dia akhirnya menemukan solusi. Setelah berkultivasi sebentar dan makan beberapa makanan, King Sui berusaha memecahkan formasi untuk kesekian kalinya. Kali ini, dia menempatkan formasi penyerapan roh dengan mata formasi yang diperkuat. Metode ini harus dapat mengganggu Grand Formasi. Jika bukan dengan mata formasi yang diperkuat, bahkan dengan penguasaan formasi King Sui, dia masih tidak akan bisa mengganggu formasi besar. Dengan gangguan formasi penyerapan roh, King Sui mulai menghancurkan formasi. Begitu dia mengeluarkan salah satu batu roh yang digunakan sebagai bendera formasi, dia sedikit terkejut. Itu adalah tengkorak binatang lengkap yang mirip dengan tengkorak naga. Aura Ki yang keluar dari tengkorak itu luar biasa. Kekuatannya sangat besar dan murni. Formasi ini sangat menakjubkan. Ini adalah bukti lebih lanjut untuk hipotesis King Sui. Elemen emas kelas surgawi dan batu giok kelas abadi digunakan sebagai bendera formasi. Apalagi yang bisa ada di gua ini, jika bukan minuman keras giok tingkat surgawi. Pertama-tama, apa sebenarnya minuman keras giok kelas surgawi ini? Seiring berjalannya waktu, King Sui mengumpulkan lebih banyak materi kelas surgawi. Ini adalah keuntungan besar. Tanpa suara keras, atau fluktuasi di sekitarnya, formasi telah rusak. Di depannya ada pintu masuk gua, tertutup kabut tebal. Aura dan kekuatan spiritual yang bocor dari gua bisa mengguncang hati seseorang. Jiwa King Sui merasa seolah-olah telah dibersihkan secara menyeluruh. Formasinya rusak. Ketika yang lain tahu, mereka semua datang untuk berkumpul. Mereka terkejut melihat pintu masuk gua. Pada saat yang sama, mereka semua penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Ayo masuk dan lihat, King Sui berkata kepada yang lain saat mereka berjalan masuk. Daerah ini bukan gua yang sangat besar, tetapi berisi satu istana besar. Jumlah kekuatan roh yang dikumpulkan sangat mencengangkan. Tetesan-tetesan, suara apa itu? King Sui melihat ke atas dan berjalan menuju kebisingan. Istana besar itu berukuran sekitar 300 meter dan tingginya sekitar 100 meter. Semakin jauh dia masuk, semakin tebal kekuatan rohnya. Ah! Sepertinya ada belokan di depan kita. Begitu mereka menyelesaikan belokan, King Sui terkejut dengan kolam besar di depannya. Kolam itu diisi lebih dari setengahnya dengan cairan putih murni. Kabut yang mengelilingi seluruh area mengeluarkan aura alam abadi. Kolam itu dikelilingi oleh kekuatan roh. King Sui dengan cepat menemukan bahwa, jade likor, ini mengandung aura berbahaya. Tidak seperti aura yang dilepaskan sebagai niat membunuh, aura ini mirip dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat kuat. Apa ini? Apakah ini minuman keras giok? Ya, sepertinya ada beberapa kata. Dikatakan, kolam nirvana. Pada saat King Sui mendengar suara mereka, dia sudah melihat dua kata itu di luar angkasa tepat di atas ikatan. Tidak hanya, kolam nirwana, tertulis di sana, tetapi ada juga bagian pendek di bawahnya. Bagian itu menjelaskan bahwa jade likor mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagi mereka yang tubuhnya tidak cukup kuat, meminum minuman keras akan membuat mereka tidak ada lagi. Mereka juga tidak akan meninggalkan mayat. King Sui melihat ikatan itu, lalu berbicara kepada orang-orang lainnya, biarkan aku mencoba dulu. King Sui percaya diri pada dirinya sendiri. Dia perlahan masuk ke dalam kolam. Gelombang panas menyelimuti tubuhnya. Untungnya, dia memiliki konstitusi tubuh emas 9 yang. Dengan ketahanan yang hampir sempurna terhadap elemen api, dia bisa menahan panas. Kalian harus mencoba dulu dengan tanganmu. Jangan terburu-buru untuk melompat. Periksa apakah Anda bisa menahannya atau tidak terlebih dahulu. Jin Gang dan kru, coba masuk dengan marah dan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2.
Meskipun ini adalah kolam, ada area di tengah yang memisahkan kolam menjadi dua bagian. Karena kolam itu hanya lebih dari setengahnya, pemisahan bisa terlihat. Seandainya kolam itu diisi sampai ke atas, mereka tidak akan bisa melihat kedua bagian itu. Jin Gang, Mountain Move Battle God, dan anggota geng lainnya memasuki kolam tempat King Sui berada. Segera, wajah mereka benar-benar merah saat mereka menahan rasa sakit. Para wanita duduk di sisi kolam di dalam kabut. Hao Tian dan kru tinggal di dalam jadi likor untuk sementara waktu sebelum pindah untuk duduk dalam kabut. King Sui tetap berada di dalam jadi likor sepanjang waktu, menyerap likor. Tubuh, tulang, dan darahnya terus mengalami perubahan. Minuman keras giok di dalam kolam perlahan-lahan berkurang. Pada saat yang sama, kabut di atas jadi likor itu sendiri menebal. Sebagian besar dari mereka menjadi jenuh setelah 3 hari tempur. Para wanita berada dalam situasi yang sama, jadi likor di pihak mereka hampir setengahnya habis. Minuman keras giok tempat King Sui berada hampir mencapai titik terendah. Pada saat ini, tubuh King Sui sedang menyerap jadi likor terakhir. Saat jadi likor benar-benar terserap, King Sui membuka matanya. Dia menghembuskan napas putih dan berdiri. Dia bisa melihat bahwa yang lain semua menatapnya. Di bagian kolam ini, King Sui telah menyerap hampir setengah dari jadi likor. Yang lain telah menyerap setengah lainnya. King Sui hampir jenuh. Sementara ini terjadi, setetes jadi likor putih menetes ke bawah. Pada tingkat ini, itu adalah 1 tetes per hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam ini? Ini adalah bukti bahwa minuman keras ini adalah harta yang nyata. Ada bagian lain dari kolam jadi likor di sisi lain. King Sui memanggil binatang buasnya. Yang lain juga memanfaatkan jadi likor yang tersisa dan menyerap sisa jadi likor. Kolam Nirwana. King Sui merasakan betapa konyolnya situasinya. Minuman keras ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secepat mungkin sambil meningkatkan konstitusi dan fondasi seseorang. Ini adalah harta karun yang merupakan dorongan menyeluruh. Memikirkannya lebih dalam, ini adalah bentuk lain dari nirvana. Manfaatnya dapat dilihat dengan jelas karena kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Orang yang menerima manfaat paling banyak tidak lain adalah King Sui. Dia telah langsung menyerap jadi likor di dalam kolam. Yang lain hanya menyerap esensi dalam kabut. Konstitusi tubuhnya telah lebih ditingkatkan saat dagingnya bersinar dengan aura emas yang kuat. Struktur tubuhnya membawa keuletan yang sulit untuk diabaikan. Seluruh tubuhnya, termasuk struktur tulang dan organ dalamnya, telah diperkuat. Selain itu, kekuatannya telah sangat meningkat. 1 minggu ini di dalam kolam nirvana telah meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Yayasannya juga telah meningkat. Kekuatan King Sui saat ini adalah 30 triliun dao. Kekuatan pertahanannya mencapai 300 triliun dao. Dengan buff pertahanan dari Heavenly Fate Tracer Pagoda of Defense, kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 360 triliun dao. Ditambah dengan pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan, pertahanannya akan meningkat sebesar 30 triliun dao yang setara dengan 390 triliun kekuatan pertahanan dao. Menambahkan efek Battle God Halo, formasi, area dominans, dan teknik pertempuran lainnya, total kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 800 triliun dao. King Sui sudah berada di alam dewa pemeliharaan kelas 6. Dalam 10 alam dewa pemeliharaan, 3 kelas pertama dari 1 klasifikasi, kelas 4 hingga 6 dari kelas kedua, kelas 7 hingga ke-9 adalah dari kelompok ketiga, dan kelas 10 adalah puncaknya. Setelah itu adalah tahap kesempurnaan hebat. Sampai sekarang, King Sui belum pernah mendengar ada orang yang menerobos alam nur cergat. King Sui berada di puncak alam dewa pemeliharaan kelas 6. Dia memiliki sedikit penyesalan, karena dia telah menembus ke kelas 7, dia akan mengalami perubahan besar. Seorang pria yang tidak pernah puas. King Sui hanya bisa mengolok-olok dirinya sendiri. Ini adalah pertemuan takdir yang sangat besar. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama King Sui akan mencapai alam dewa pemeliharaan kelas 6.